Hai, Rela akan mengajari kalian tentang macam-macam aturan. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Macam-macam aturan. Aturan di rumah dan di sekolah berbeda-beda. Apa saja aturan itu? Ayo kita pelajari bersama. Tidak, membantu adik yang terjatuh adalah bentuk kasih sayang kepada anggota keluarga. 1. Macam-macam aturan di rumah. Kita pada menghabiskan waktu di rumah. Oleh karena itu, mematuhi aturan rumah sangatlah penting. Dengan begitu, kehidupan di rumah menjadi tertib. Jika aturan dilanggar, suasana rumah menjadi tidak nyaman. Aturan umum yang berlaku di rumah sebagai berikut: beribadah bersama keluarga, mematuhi nasihat orang tua, menyayangi anggota keluarga, berbicara satu kepada anggota keluarga, bermusyawarah saat memutuskan sesuatu, menyampaikan pendapat dengan sopan. Nah, kalian sholat itu wajib. Kalian udah belajar fikih kan? Aturan-aturan di rumah ada yang berlaku pada waktu-waktu tertentu. Ada aturan yang berlaku pada pagi hari, ada pula aturan yang berlaku pada siang, sore, bahkan malam hari. Ayo kita pelajari aturan-aturan tersebut. Aturan di pagi hari. Setiap pagi, ibu dan ayah membangunkan kita. Kita juga dapat dibangunkan oleh jam alarm. Setelah bangun tidur, ada aturan yang harus kita lakukan. Ayo perhatikan aturan-aturan berikut. Ini aturan pagi hari: merapikan tempat tidur, mandi, pamit kepada orang tua. Ini sarapan, pamit kepada orang tua. B. Aturan di siang hari. Kita bersekolah dari pagi hari hingga siang hari. Setelah sekolah, kita pulang ke rumah. Ada aturan di rumah pada siang hari. Perhatikan aturan-aturan berikut. 1. Mengucapkan salam saat akan masuk rumah. Assalamualaikum, Tony pulang. 2. Meletakkan sepatu di rak sepatu. 3. Mengganti seragam dengan pakaian di rumah. 4. Makan siang di meja makan. 5. Mencuci piring kotor lalu menyimpannya di rak. 6. Tidur siang. Nah, kalau kalian kapan pulang sekolah? Kalau kalian pulang, jangan lupa komen ya. Oke, aturan di sore hari. Pada sore hari, udara terasa lebih sejuk. Kita dapat melakukan kegiatan harian dengan lebih nyaman. Berikut contoh aturan di rumah pada sore hari. 1. Mengerjakan tugas sekolah. Membantu ibu mengerjakan tugas rumah. 3. Menutup pagar saat ibu bermain di rumah. 4. Mandi sore. Di sore hari, kita dapat membantu pekerjaan orang tua. Kita dapat mengerjakan tugas sekolah. Kita juga dapat pergi bermain bersama teman. Setelah itu, jangan lupa membersihkan diri dengan cara mandi. Aturan di malam hari. Malam hari waktunya beristirahat. Seluruh keluarga sudah berkumpul di rumah. Kita dapat menyiapkan bahan pelajaran untuk esok hari. Kita juga dapat mengulang pelajaran hari ini. Berikut beberapa contoh aturan di rumah pada malam hari. 1. Berdoa sebelum makan bersama keluarga. 2. Menyiapkan buku pelajaran untuk esok hari. 3. Pergi sebelum tidur. 4. Mematikan lampu dan berdoa sebelum tidur. Melaksanakan aturan dapat membuat kita hidup tertib. Hubungan kita dengan anggota keluarga pun akan semakin akrab. 2. Macam-macam aturan di sekolah. Aturan sekolah membuat kegiatan belajar berjalan dengan tertib. Aturan di sekolah mengatur cara berbicara, berpakaian, dan berperilaku. Aturan saat berbicara. Di sekolah ketika kita berbicara dengan teman, guru, atau keluarga sekolah lain. Saat mengikuti kegiatan belajar atau diskusi, kita dapat bertanya. Kita juga dapat menyampaikan pendapat. Saat berbicara, gunakan bahasa yang santun. Aku kurang setuju dengan pendapatmu. Perhatikan contoh aturan berbicara di sekolah berikut. Berbicara jujur, meminta izin sebelum bicara, mendengarkan teman yang sedang berbicara, menyatakan rasa tidak setuju dengan santun, menghormati pendapat teman yang berbeda dengan kita. Aturan saat berbicara harus dilaksanakan. Dengan begitu, kita dan lawan bicara akan merasa nyaman. B. Aturan saat berpakaian. Aturan sekolah mengatur cara berpakaian siswa. Ada beberapa aturan tentang cara berpakaian siswa. Perhatikan contoh-contoh berikut. Memakai seragam sesuai jadwal. Memakai pakaian dengan rapi. Memakai kelengkapan seragam. Tahukah kamu, setiap sekolah menerapkan aturan memakai seragam yang berbeda-beda. Seragam yang digunakan pun berbeda-beda. Pakailah seragam dengan rapi. Masukkan baju seragam ke dalam celana atau rok. Pancingkan baju dengan rapi. Panjang rok juga harus sesuai aturan. Dengan begitu, kita telah menjadi siswa yang patuh pada aturan sekolah. C. Aturan saat berperilaku. Aturan sekolah juga mengatur cara berperilaku siswa. Perhatikan
contoh-contoh berikut. Selamat pagi, permisi Bu. 1. Menghormati guru. 2. Melaksanakan piket sesuai jadwal. 3. Mengerjakan ulangan dengan jujur dan tertib. 4. Jajan di kantin hanya pada jam istirahat. Selain itu, ada aturan lain yang harus kita patuhi, yaitu tiba di sekolah sebelum bel masuk berbunyi, meminta izin guru ketika keluar kelas, meminta izin jika meminjam barang teman, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kalian wajib scan dua tata tertib yang berlaku umum di sekolah. Kalian wajib